Halo teman-teman entrepreneur, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Adinda bisa menyapa teman-teman semuanya di BTP Talk Podcast, tentunya masih dalam segmen Strive Up Session. BTP Talk Podcast adalah podcast yang dipersembahkan oleh Bandung Technopark yang akan mengupas serba-serbi tentang Bandung Technopark, program, produk, dan tentunya masih banyak topik yang akan kita bahas di bidang inovasi dan juga entrepreneurship. Dan segmen Strive Up Session adalah segmen baru kami yang akan mengeksplor dunia entrepreneurship, startup, dan juga mengupas tuntas terkait program inkubasi di BTP. Dan di episode kali ini kita bertemakan Spotlight Success Stories, yang mana segmen ini kita akan menyimak pengalaman startup narasumber, inspirasi awal, dan juga pengetahuan praktis yang telah membantu perjalanan mereka untuk menuju kesuksesan dalam dunia bisnis. Dan di depan kita sudah hadir startup software yang merupakan peserta inkubasi BTP program Upward tahun 2023. Halo Mas. Halo Mbak Mungkin Adinda. boleh disapa dulu teman-teman Halo BTP Talk teman-teman Podcast. BTP Talk Podcast. Dan juga mungkin boleh perkenalan dari Masnya dan juga software sendiri itu apa? Baik, terima kasih Mbak Adinda atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Adi Lutfi Hanafi. Saya dari PT Software Data Mandiri atau startupnya bernama Software. Saat ini Software fokus memberikan produk dan layanan ke data solution untuk para perusahaan atau enterprise. Jadi kita bisnisnya B2B gitu ya. Nah, kita juga sudah mengikuti program Upward ini sejak tahun lalu gitu, di tahun 2023. 2023 ya? 2023, Berarti udah betul. jalan hampir setahun lah ya, 2024. Ya, betul. Dan saya di sini posisinya sebagai Chief Marketing Officer atau CMO, di mana untuk Pak CEO-nya sendiri ada Pak Srianto yang kebetulan hari ini berhalangan hadir, dan juga dari sisi CTO-nya ada Pak Indra Bagus. Nah, keduanya mereka itu lulusan kebetulan alumni Telkom University juga gitu, untuk teknik informatika. Gitu. Oh, teknik informatika Betul. Telkom ya. Okay. Oke, Mas Lutfi, aku penasaran nih, boleh nggak sih diceritain awal mula kelahiran dari produk inovasi yang mungkin dihasilkan oleh software? Baik, dari software sendiri kita punya produk namanya Estuary gitu ya. Estuary sendiri tulisannya S2RE gitu ya, disebut S2RE. Nah, produk Estuary ini lahir di awal tahun 2023 ketika kita sedang menyusun sebuah MVP waktu itu. MVP dari software, lebih ke pengumpul data, waktu itu hanya mengumpulkan data. Nah, di akhir saat ini sudah sampai ke data integrasi gitu ya. Nah, perjalanannya waktu itu dari CEO-nya sendiri, Pak Sri, itu punya keresahan terkait expertise dia. Ini udah cukup lama bergelut di bidang data, hampir 20 tahun. Nah, dia pengen membuat produk yang bisa diaplikasikan oleh para perusahaan yang baru melakukan digital transformasi. Di mana kan perusahaan-perusahaan yang baru melakukan digital transformasi itu mengenerate atau menghasilkan banyak data, namun biasanya parsial gitu. Nah, ini kita memberikan solusi agar data tersebut bisa diintegrasikan gitu melalui aplikasi Estuary tersebut. Nah, di satu sisi Pak Sri juga mengajak Pak Indra sebagai CTO-nya untuk sama-sama mengembangkan produk Estuary ini. Seperti itu. Oh, berarti udah ada aplikasi namanya Estuary ya? Estuary, itu betul. Produknya dari software. Software, betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong terkait program inkubasi di BTP. Kita itu kan ada 3 program inkubasi ya. Yang pertama adalah program Upward, di mana Upward ini adalah program inkubasi bisnis untuk para startup yang nantinya berkolaborasi dengan MDI Venture Telkom, di mana nanti pesertanya itu bisa dari internal dan juga eksternal Telkom University. Yang kedua ada REP atau Work Ready Program Entrepreneurship, yaitu program kuliah untuk mahasiswa yang ingin belajar berbisnis dan juga mungkin ingin menjadi pengusaha. Dan yang terakhir adalah FJIP atau Faculty Joint Incubation Program, di mana ini adalah skema inkubasi bisnis kerjasama antara BTP dan juga fakultas atau jurusan di Universitas Telkom. Pesertanya ini bisa kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Nah, tadi kita mention di awal bahwa software ini kan bergabung ya dalam program inkubasi Upward tahun 2023. Nah, Mas Lutfi boleh diceritain nggak sih awalnya nih bisa ikutan program Upward itu gimana? Ya,
waktu itu kita karena masih awal-awal dalam proses pembuatan MVP, perlu nih kita adanya bimbingan gitu ya. Nah, dari Pak Srianto sendiri inisiatif waktu itu mendelegasikan saya untuk mengikuti komunitas-komunitas startup di Bandung. Nah, pada saat itu kebetulan ada informasi terkait event salah satu provider cloud computing terbesar gitu ya, mengadakan event di kampus Unpad waktu itu. Nah, kebetulan kita diminta ikut karena di situ ada hadir juga MDI Venture, Mas Gilang dan Mas Sultan waktu itu. Nah, saya nge-approach Mas Gilang dan Mas Sultan, kemudian mereka menginfokan bahwa akan ada program nih dengan Bandung Technopark Telkom University mengenai Upward ini untuk inkubasi startup, terutama startup-startup yang baru mulai gitu ya proses MVP-nya gitu. Nah, kita daftarlah di situ waktu itu pada awal bulan April. Nah, alhamdulillah sampai akhir seleksi kita keterima seperti itu. Infonya waktu itu dari 100 diseleksi 20 kemudian menjadi 10 startup. Oke. Berarti sekarang udah masuk ya? Iya, sudah masuk dan sudah hampir selesai sih. Oke. Oke, berarti dari awal memang sudah bertiga ya? Ya, dari awal itu bertiga. Memang ada sih komisarisnya, cuma lebih banyak dari ketiga itu yang in charge. Oke, awalnya berarti teman-teman dari komunitas startup di Bandung ya. Betul. Kayaknya startup di Bandung ini cukup banyak ya Mas ya. Betul. Nah, terus kalau kita ngomongin terkait produk dan juga layanan gitu, apa sih yang membedakan produk dari software ini dari yang lain gitu di pasaran, dan juga mungkin apa nilai tambah yang mungkin ingin diberikan kepada nanti customer atau klien atau pelanggan? Oke, baik. Dari sebelumnya saya cerita dulu terkait nama software itu sendiri ya, Mbak Adinda. Jadi software itu ada ininya, maknanya yaitu sovereignty-ware atau perangkat kedaulatan gitu. Perangkat kedaulatan, kenapa dikasih nama perangkat kedaulatan atau software? Karena kita ingin mengupayakan gitu ya produk dari nasional anak bangsa gitu ya. Kita yakin bahwa kita bisa mengalahkan produk yang ada di luar terkait data solution kan sudah banyak juga gitu ya. Nah, kita percaya diri untuk membuat atau mengembangkan produk yang mungkin 11-12 gitu ya, tapi kita punya added value yang lain, terutama added value-nya itu dari segi data, pengumpulan data atau processing data atau pengintegrasian data, kita sudah menggunakan mekanisme pembuatan data pipeline-nya secara drag and drop gitu. Jadi codeless gitu ya. Jadi meminimalisir perusahaan-perusahaan yang baru melakukan transformasi digital untuk melakukan penganggaran rekrutmen spesialis data engineer yang ekspor gitu kan, biayanya sangat mahal gitu. Nah, dengan menggunakan produk Estuary itu akan membantu mereka para early adoption digital transformation perusahaan-perusahaan tersebut untuk membuat data mereka menjadi rapih dan siap untuk dianalisa oleh data analis ataupun data scientist-nya, sehingga data scientist, data analis juga melihat objek pekerjaan mereka sudah lebih rapi dan siap untuk diolah lebih lanjut gitu, dibanding harus melakukan join table segala macam kembali. Oke, jadi gampang ya karena kan codeless dan juga drag and drop gitu. Iya, tinggal drag and drop aja. Gitu. Oke, itu jadi nilai tambahan dari aplikasi Estuary ya, yang dikembangkan oleh software. Nah, sesuai tema podcast kita kali ini yaitu Spotlight Success Stories, mungkin Mas Lutfi boleh cerita nih kira-kira kisah sukses dan juga tantangan apa aja sih yang mungkin pernah atau sedang dihadapi. Oke, baik. Saya coba cerita kisah suksesnya. Alhamdulillah untuk software sendiri saat ini sudah dipercaya oleh salah satu BUMN terbesar di Indonesia untuk mengimplementasikan solusi end-to-end edge computing, di mana kita mendeploy sekitar 5.500 agent pengumpul data di sebuah retail pengisian bahan bakar di Indonesia, itu untuk mengambil data di sana dan mengintegrasikannya di sistem terpusat. Nah, ini pekerjaannya via Telkom Indonesia. Nah, tantangannya yang dihadapi saat ini adalah lebih ke market readiness, di mana banyak perusahaan-perusahaan itu
masih dalam tahap penyiapan atau proses digitalisasinya. Nah, sedangkan di kita itu udah step selanjutnya, yaitu pembuatan data lake yang lebih rapih gitu ya. Jadi kita tangan pertamanya sebelum big data gitu. Jadi gimana big data bisa terimplementasi? Awalnya dari kita nih, dari pengumpul data ya, agent data collection. Karena kita sendiri punya produk Estuary itu terbagi menjadi 3. Ada Estuary agent, pengumpul data. Kemudian ada Estuary server, itu Estuary server itu pengintegrasi data gitu ya. Kemudian ada Estuary admin. Untuk Estuary admin ini fungsinya sebagai manager agent. Ketika agent atau pengumpul datanya terimplementasi di ribuan titik gitu ya. Nah, itu untuk memudahkan ketika ada perubahan mekanisme pengumpulan data. Misalkan bisnisnya user berubah nih. Nah, itu otomatis kan pengumpulan datanya rubah nih. Daripada satu-satu gitu ya. Nah, kita sediakan Estuary admin ini untuk sekali dirubah semua behavior agentnya berubah. Jadi memudahkan user gitu. Dan bisa terpantau juga aktivitas agent pengumpul data itu, si perangkat lunak itu, kesehatannya seperti apa, down nggak nih gitu, atau masih aktif mengumpulkan data atau seperti apa. Nah, itu bisa dilacak di Estuary admin itu. Nah, kemudian tadi udah dijelaskan terkait tantangan juga ya. Terkait, untuk saat ini sih paling banyak lebih ke market readiness sih untuk tantangannya gitu. Oke, terus kalau kita ngomongin pasar dan juga persaingan ya, gimana sih strategi dari software ini untuk penjualan dan juga mungkin untuk memasarkan produk layanannya? Ya, untuk strategi sendiri untuk saat ini kita masih, karena produk buatan dalam negeri gitu ya, kita bisa memberikan nilai yang lebih murah pertama. Yang kedua, strateginya kita masuk ke local community. Kita merapat ke komunitas yang namanya ada Data Engineering Indonesia. Karena produk kita lebih ke solusi data engineering gitu ya, lebih ke perekayasa data gitu ya. Kita masuk ke sana. Nah, kita juga mulai bersosialisasi agar mereka para data engineering mau menggunakan trial produk kita gitu. Dan kita juga akan coba membuka sesi webinar kecil seperti podcast seperti itu Mbak, dengan mereka yang sudah ahli mereview gimana nih produk kita gitu. Itu strateginya untuk saat ini. Yang kedua mungkin kita melakukan pendekatan ke perusahaan-perusahaan yang baru melakukan digital transformasi gitu ya, yang sudah besar. Kan banyak tuh ada perusahaan manufaktur atau perusahaan retail ataupun dari telco gitu ya, tower bersama, infrastruktur seperti itu sih kita. Jadi ada pendekatan ke komunitas, terus juga dan juga ke B2B langsung ya, ke perusahaannya langsung. Mungkin bikin acara-acara ini ya, podcast, acara-acara seperti webinar ini rencananya gitu di tahun 2024. Nah, kalau kita mengembangkan produk kan tentunya kita pengen produknya ada sustain ya, bertahan lama gitu ya. Nah, terus dari tim software sendiri nih, apa sih rencana pengembangan produk atau pelayanan dari software ini dalam jangka waktu ke depan? Ke depan, ya. Pertama kita akan dari segi teknis ada beberapa gitu ya, ada beberapa yang di-enhance dan juga dikembangkan. Misalkan dari si agent itu nanti ke depan kita coba mekanisme automatic update. Kita suka lihat kan di perangkat lunak yang kita pakai di komputer kita sehari-hari, ada tiba-tiba perangkat lunak yang nge-update sendiri gitu. Nah, kita akan implementasikan itu agar ke depan user juga lebih mudah ketika kita mau memberikan update version gitu, otaknya gitu ya. Itu yang secara teknis itu. Kemudian yang kedua kita juga ke depan akan coba memberikan solusi tambahan terkait data visualization-nya. Jadi untuk saat ini kan kita masih menggunakan data visualization yang sudah ready di pasar gitu ya. Nanti kita akan membuat data visualization-nya juga gitu. Untuk si data itu ketika sudah ready, kita udah bisa langsung visualisasikan juga. Oke, jadi harapannya pengembangan itu bisa gitu. Tetap relevan ya sampai nanti jangka panjang gitu. Betul, kita mimpinya menjadi end-to-end data solution sih. Oke, end-to-end data solution. Betul. Keren banget ya. Nah, mungkin nih barangkali ada pemirsa BTP Talk Podcast yang tertarik atau penasaran gitu. Boleh disampaikan barangkali ada event atau pencapaian yang
mungkin pengen disebarluaskan ke teman-teman pemirsa BTP Talk Podcast? Iya. Event atau pencapaian, event terdekat mungkin atau event terdekat seperti itu. Nah. Untuk event terdekat ini kebetulan masih belum ada, tapi kita rencananya kalau terkejar di tahun ini kita akan coba mengadakan event atau kita ikut di event lain gitu ya, untuk bisa mempercepat penyampaian produk ke market. Nanti biasanya yang kita kejar itu event-event dari AWS atau Google Cloud. Kalau misalnya memang ada yang besar, kita coba bikin booth di sana gitu. Itu satu. Yang kedua mungkin kalau pencapaian yang seperti dibilang saya tadi, untuk pencapaian itu paling kita saat ini lebih ke penggunaan produk itu sendiri ya, dari yang tadi sudah digunakan di retail stasiun pengisian bahan bakar seluruh Indonesia gitu ya. Pencapaiannya itu yang paling besar, dan yang sedang dikejar itu adalah kita akan coba memasarkan produk ini ke market Asia Tenggara gitu. Rencananya di tahun ini, dan sudah ada juga calon customernya yang sedang kita dekati gitu. Oke, luas gitu juga ya Asia Tenggara ya? Iya, salah satu negara di Asia Tenggara lah, salah satu dulu mungkin. Ya. Oke. Salah satu dulu, nanti 2, 3, 4 ya harapannya. Karena kita baru tahun kedua ini berarti. Tahun ketiga lah, karena ya bisa disebut tahun kedua atau tahun ketiga lah. Gitu. Nah, kalau ada teman-teman atau pemirsa BTP Talk Podcast yang tertarik dengan bisnis software dan atau mungkin ingin bekerja sama dengan software, kemana nih kira-kira mereka bisa menghubungi? Ya, bisa langsung kunjungi websitenya sofware.co.id, atau bisa langsung di situ ada kontak email dan juga ini saya sih Mbak, untuk nomornya. Kalau nomor langsung juga bisa di 0812 9468 2456. Itu kebetulan nomor saya langsung. Oke, berarti nanti bisa kontak langsung ke Mas Lutfi ya? Ya, untuk demo aplikasinya silahkan. Oke, berarti Mas Lutfi dan juga tim software terbuka ya untuk teman-teman yang ingin bekerja sama ya? Betul. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Lutfi. Siap. Sukses selalu untuk software dan juga aplikasi Estuary ya? Estuary, betul. Oke. Terima kasih banyak. Baik teman-teman entrepreneur, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga hal-hal baru yang tadi kita diskusikan dapat memberikan inspirasi dan juga wawasan buat teman-teman semuanya untuk bisa menyusul dan juga sukses sebagai entrepreneur muda. Terima kasih telah menyimak BTP Talk Podcast segmen Strive Session. Jangan lupa untuk selalu mengunjungi website BTP di btp.telkomuniversity.ac.id atau ke hotline BTP di nomor 08 1122 339963. BTP Initiating the Future. Saya Dinda, sampai jumpa.